Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febliza. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada saudara tentang dasar-dasar Macromedia Flash dan bagaimana cara membuat animasi sederhana dengan menggunakan Macromedia Flash. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada saudara bagaimana cara menginstal. Nah, ini bagian depan desktop kita sudah ada Macromedia Flash, tinggal kita double klik. Nanti kita pilih create new, itu flash dokumen. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan sekarang yaitu bagian-bagian ya. Apa saja yang ada pada Macromedia Flash ini, menu dasarnya. Di sebelah kiri itu adalah toolbox. Ini semua toolbox. Yang ini adalah menu bar. Ini adalah stage, tempat kita menggambar atau membuat animasi. Kemudian ini adalah property inspector. Ini untuk mengatur besarnya size-nya stage kita. Kemudian ini ada timeline, itu waktu. Ini ada layer itu kalau ibaratnya kue itu seperti lapisan gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Kita mulai dari menu bar. Pada menu bar ini terdapat yang paling penting di sini, ikonnya adalah new. Ini untuk membuka dokumen baru. Open untuk ini new bukan membuka ya, tapi memulai dokumen baru. Open itu membuka file. Open reason membuka file yang baru saja kita buat. Save itu menyimpan. Save as juga menyimpan. Import itu adalah mengimport gambar dari luar. Misalnya kita mau masukkan gambar, memasukkan video ya. Ini import to stage. Stage ini adalah ini. Kemudian library itu ada di sebelah kanan, itu adalah library. Nanti kalau kita import dia akan muncul di sebelah kanan sini di library. Kemudian ada import video, audio dan segala macam ya. Export ini bisa saudara ekspor hasil kerja saudara dalam bentuk image ataupun dalam bentuk movie. Ini publish juga sama seperti export ya. Itu saja sepertinya. Dan edit ini kalau misalnya mau undo sama ya, Ctrl Z, kalau redo Ctrl Y. Dan view ini grid ini, nah ini kita bisa ada garis-garis begini, jadi enak menggambarnya, bisa lebih tepat presisinya ya. Kemudian ada insert, new symbol dan segala macam. Dokumen, nah sepertinya itu saja yang paling penting di sini ya. Oke, kita masuk ke dalam yang paling penting itu adalah toolbox. Fungsi-fungsi dari menu-menu pada toolbox ini. Sebelumnya singkat ya. Ini library tadi sudah saya jelaskan ya. Letak nanti di mana benda-benda yang kita tulis atau kita lukis itu berada pada library nantinya. Oke, kita masuk ke dalam toolbox atau toolbar. Yang pertama ada tanda panah. Ini yang lagi hidup ya. Tanda panah ini selection tool, itu fungsinya untuk memilih dan memindahkan objek. Memilih dan memindahkan objek. Contoh, misalnya ini kan ada oval tool nih. Saya buat gambar oval. Kemudian saya bisa pindahkan, saya klik selection tool. Ini bisa saya pindahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, suka-suka ya. Dengan selection tool. Kemudian ada lagi sub selection tool, ini mengubah bentuk objek dengan edit point. Ini kalau saya pilih, ini bisa kita edit begini, terserah mau bikin bentuknya seperti apa. Ini jadi dia bisa diedit pointnya ya, gitu. Kemudian ada lagi free transform tool. Ini dia free transform tool. Ini bisa membesarkan dan mengecilkan gambar atau mengubah atau memutar. Kalau kita mau putar, ini saya mau putar jadi seperti ini biar kayak bunga, bisa. Kemudian ini juga bisa membesarkan. Kalau saya mau besarkan boleh ya. Itu dia. Kemudian ada lagi gradient transform tool. Ini dia gradient transform tool. Ini kalau kita mau mengubah warna gradientnya ya. Ini misalnya kita buat lebih smooth lagi, nah, lebih striking lagi, nah, ya, atau smooth aja ya. Nah, gitu.
Kemudian ada lagi line tool. Ini kalau kita mau kasih line, misalnya garis ya. Kemudian ada lagi lasso tool. Ya, lasso tool ini bisa kita potong nih. Kita mau mengedit yang bagian ini saja. Saya pilih. Ini bisa kita potong-potong. Kita potong-potong. Atau tadi nggak kita potong pun bisa saya kontrol Z ya. Ini bisa saya ganti deh gambarnya yang ini warnanya. Ini kan bisa lihat ya. Fillnya saya ganti jadi merah deh. Ininya saya ganti jadi hijau gitu. Nah, jadi dia bagian ini saja yang berubah warna. Itu pakai lasso, dipotong ya. Pen tool ini membuat kayak semacam objek garis, tapi dia kayak dihubungkan seperti ada titik-titiknya begitu. Bentuk objek yang secara bebas dihubung seperti ada titik-titik. Misalnya begini. Kita mau buat begini. Gini, nah gitu, terserah. Nah, ini nanti saudara bisa melukis dengan begini ya. Kemudian ada lagi text tool. Ini otomatis kalau text tool ya berarti menulis ya. Misalnya Macromedia Flash itu. Oke, itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya oval tool. Oval ya, membuat objek bergambar oval. Kemudian ada lagi rectangle. Ini karena ada panah, ditahan saja, nanti akan ada polyester ya, dan ada kotak. Kalau menggambar bisa pakai yang mana saja yang saudara kira-kira butuhkan, gitu ya. Kemudian saya pindah saja ke bawah nih. Selanjutnya ada lagi rectangle tool. Sudah ini. Pencil tool maksud saya. Pensil seperti pensil, kita menulis seperti pensil, menggambar objek secara bebas ya. Kalau brush tool ini kita bisa menggambar tapi gambarnya kasar gitu. Tebal, menggambar dengan tebal. Kemudian ada lagi ini namanya ink battle tool. Ini ink ini untuk mengisi luar objek. Kalau misalnya nih saya ganti jadi warna biru ya, ini saya ganti jadi biru, jadi warnanya di pinggirannya berubah. Kemudian ada lagi paint bucket tool. Paint bucket tool ini untuk mengisi. Saya ubah isinya, kan tadi merah tuh, saya ubah jadi misalnya kuning. Tuh berubah ya, jeng cepet ya berubahnya. Dan eye drop ini untuk melihat mengambil contoh warna. Misalnya tadi kita kan sudah bikin warna kuning di sini, saya tadi kok nggak pas ya warnanya gitu. Ini misalnya kita bisa cek, warnanya kuning nih, kemudian luarannya biru nih, bisa dicek dengan menggunakan yang namanya eyedropper tool. Selanjutnya ada eraser. Namanya eraser tentu menghapus. So I erase here, saya hapus ini. Oke, begininya. Kemudian ada lagi hand tool. Hand, tangan, ini untuk memindahkan objek ya, atau bukan objek tapi stage. Ini kita pindahkan, stage-nya kita bisa pindahkan. Kemudian ada lagi zoom tool. Zoom berarti memperbesar. Tuh jadi gede. Saya kecilin lagi ya. Tuh, kita kecilkan, kita pindahkan stage-nya pakai hand tool. Selanjutnya ada stroke color. Stroke color berarti ini untuk mengisi warna garis, sedangkan fill color untuk mengisi isinya, gambar isi. Ya, itu saja untuk pengenalan komponen-komponen dalam toolbox beserta fungsi atau kegunaannya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita kan akan membuat bagaimana cara membuat animasi sederhana. Saya ajarkan cara membuat animasi sederhana, contohnya membuat lakmus berjalan. Nah, lakmus berjalan ini bisa kita gunakan juga untuk GIF animation kita pada PowerPoint. Ini tinggal kita file, new, saya buat new flash document. Oke. Tadi kan ini objek kita pertama, kok belum disimpan Bu? Boleh disimpan saja. Berhubung ini jelek banget, saya nggak simpan ya. Kalau mau simpan tinggal Ctrl S atau Save As saja. Silahkan pilih tempat saudara menyimpan. Ini saya ajarin dulu gimana cara
membuat animasi sederhana. Oke, kita atur dulu size-nya. Kalau size-nya jangan terlalu besar ya. Saya atur size-nya. Saya pengennya yang kecil aja. Yang kecil, jadi nggak usah terlalu besar. Atau nanti saja kita atur, boleh. Kita buat gambar dulu ya. Saya ingin membuat lakmus berjalan. Gimana lakmus ini bisa saya ekspor nanti menjadi GIF animation dan bisa kita gunakan untuk kita gunakan untuk sebagai hiasan dalam PowerPoint kita ya. Ini caranya gimana? Saya pertama berarti kan kalau mau lakmus berjalan ada airline layer, ada baker glass ya, tempat larutan, kemudian ada lakmusnya yang akan kita celupkan dan nanti lakmusnya berubah warna. Sekarang saya buat dulu ini layer itu seperti yang saya ungkapkan tadi, kayak seperti kita membuat kue. Kalau kita membuat kue kan ada base ya, dasar. Jadi kalau dasar tuh letaknya paling bawah. Kalau kita sudah tambahkan lagi adonan di atasnya, maka yang di bawah akan tertutupi oleh yang di atas. Bisa saudara pahami? Oke. Nah, saya sekarang buat ini layer yang pertama itu untuk baker. Kenapa saya bikin berbeda? Supaya nanti mengeditnya tidak terlalu susah. Ini tinggal kita double klik saja, ubah namanya ya. Kemudian kita ini namanya blank keyframe, tempat kita menulis. Ini tinggal diklik saja supaya lebih mudah. Saya viewkan saja gridnya ya, supaya lebih enak kita menggambarnya. Saya file, saya import saja. Boleh saudara ambil dari luar, saya ambil dari luar saja ya, baker glassnya biar cepat digambar. Boleh, ini bagus lagi karena saya mau cepat mencontohkan saja. Saya contohkan ini baker glassnya, tinggal kita tarik. Setelah, jangan lupa ini saya delete dulu ya, file, import, kita import to library, kita pilih gambar yang sudah kita miliki tadi. Ini saya baker glass saja dan ini saya tarik ke stage. Oke, karena kegedean berarti kita atur, ini bisa pakai free transform tool. Nih, ini bisa kita kecilin gitu. Oke, setelah itu saya ingin membuat lakmusnya. Saya buat lakmusnya ya, lakmusnya saya pengen berjalan. Buatlah lakmus berarti pakai kotak ya. Ini saya ganti jadi rectangle. Saya buat lakmusnya itu kecil saja, sebesar ini saja. Wah, lakmusnya kuning, lupa saya ganti warna. Nah, gimana tadi caranya supaya kita bisa ganti warna? Saya ulangi ya, biar besarannya sama. Nah, saya ganti warnanya gimana tadi? Ini pakai ini saja. Ini ink bottle, ini kita, kalau ink berarti kan ini. Saya kasih hitam ya. Atau boleh, lakmus itu kan ada dua, biru dan merah. Saya kasih biru aja dua-duanya. Shoot. Hey. Tuh, sudah. Kemudian saya buat lagi satu lagi supaya tidak lupa. Ini ganti merah langsung aja ya. Hey, kenapa hijau ini merah? Saya buat lagi di sampingnya. Oke, cup. Oh, jadi. Oh, I forget ya, lupa. Ini hanya untuk baker. Kalau kita seperti ini, artinya di sini ada yang di dalam hitam ini, bulatan hitam, itu namanya keyframe. Itu ada dua gambar, yaitu ada gambar baker dan ada gambar lakmus. Jika kita mau mengedit, itu kan agak susah ya, kadang-kadang malah lakmusnya ngikut gitu loh. Jadi saya pengennya itu mereka saya pisah letaknya, maka saya tambahkan layer. Ini saya ganti dengan lakmus misalnya. Nah, tadi kan sudah ada lakmus di sini, saya pindah aja ya. Saya pindah, saya cut saja. Saya di sini paste. Oh, pastenya nggak jalan. Berarti harus saya Ctrl Z dulu ya. Harus saya copy berarti. Saya copy dulu, baru saya paste. Oh, nggak mau juga nih. Berarti ini kita klik di sini, copy dulu, copy frame, baru kita di sini paste frame, baru tercopy. Hanya saja di sini
dua-duanya sama nih gambarnya. Saya pengen di beker ini hilang lakmusnya ya, jadi atau di lakmus hilang beker. Caranya gimana? Ini saya close dulu ya. Saya ini glock, jadi kalau kita udah mengunci layer berarti dia nggak bisa diapa-apain. Jadi kita hanya bisa bekerja pada layer yang tidak terkunci. Ini saya kunci saja pada beker ini, sehingga yang di ini tetap jalan. Ini yang di dua saya hilangin bekernya. Beker saya delete. Tapi kok masih ada bekernya, Bu? Ini kalau saya tutup mata, berarti ini tidak terlihat. Artinya beker ini memang adanya di layer beker. Nah, kalau misalnya ininya saya close, lah masih ada. Berarti di dalam beker ini masih ada lakmus, sehingga ini yang saya kunci lagi dan ini saya buka. Saya ingin menghapus lakmusnya. Ini saya delete. Sehingga kalau sudah kita buka, ya boleh kita tutup mata. Di layer beker ada beker. Kalau ini kita buka matanya, ini yang kita tutup mata. Di layer lakmus, yang sekarang kan lakmus yang terlihat nih, yang matanya masih terbuka, ada lakmus. Bisa dipahami? Oke, biar kita tidak salah. Sekarang saya ingin membuat animasi. Ini nanti dia tercelup ke bawah. Kalau tercelup, saya anggaplah dia tercelupnya di di detik ke 20. Ini saya buat insert blank keyframe. Blank itu artinya tidak ada isi, jadi mau kita isikan. Nah, ini karena dia, coba kita lihat, ini saya buka gemboknya ya. Kalau kita lihat beker ini kan harusnya selalu muncul nih. Ini saya buat aja muncul di sini. Tinggal kalau dia tidak bergerak, tetap di sana letaknya, kita insert frame saja sehingga bisa terlihat di detik 20. Ini dia timeline. Jadi pada detik pertama yang terlihat itu adalah lakmus dan beker. Pada detik seterusnya juga seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita sudah menempatkannya, dia terlihat ini. Ini artinya ada isi. Tapi kalau kosong seperti ini nggak ada isinya. Oke. Nah, sekarang otomatis kan nggak mungkin lakmusnya tetap di sini terus kan. Di detik ke-20 saya inginnya dia sudah berjalan ke dalam. Sehingga ini saya copy dulu. Saya copy frame. Saya paste frame di sini. Paste frame. Kemudian ini saya geser. Gesernya boleh ditarik begini boleh. Ya. Saya tarik sampai setengahnya. Ya. Nah, kemudian berhentikan. Kemudian pada posisi 35, 40 deh ya. 40 saya pengen dia kembali ke posisi semula. Saya insert blank keyframe lagi. Kan ini nggak kelihatan lagi. Kenapa? Tadi background cuma sampai di sini kan. Kalau kita ingin backgroundnya kelihatan lagi sampai detik ke-40, maka kita di sini buat insert frame saja karena kan tidak bergerak. Sekarang permasalahannya, ini tadi kok kayaknya kalau dicelupin ke pinggir ya. Ini harus kita geser bekernya nih. Saya geser bekernya dulu ya. Jadi saya geser biar di tengah-tengah. Oh, begini. Nah, kalau kita geser dia tetap nih karena kan insert frame, jadi dia tidak berubah. Oke. Tiba di sini saya inginnya tadi ini yang sudah tercelup. Ini saya copy lagi. Oh, ini saya ambil dari sini atas ini ya, dari pinggir sini. Kenapa? Karena kan posisinya nanti tiba naik lagi dia tetap di situ lagi kan. Jadi artinya yang di detik ke-40 akan sama dengan detik ke-1 tadi posisinya. Jadi saya copy dari sini saja, copy. Kemudian saya paste frame. Setelah paste frame, apa yang harusnya berubah? Anggaplah ini basah. Karena biru ya, anggap jadi bunting biru. Jadi karena basah berarti pada lakmus merah dia akan berubah menjadi biru. Pada lakmus biru dia tetap biru. Sehingga nanti pada detik ke-40 maka lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ini saya buat biru. Sebelumnya saya identification dulu ya. Ini yang mana sih warna birunya ini? Nah, itu ternyata birunya. Ya. Kemudian ini juga nih saya cek. Ini birunya yang itu ternyata. Ini tadi ya. Nah, sekarang kita buatlah birunya menempel di sini. Setelah birunya menempel,
kita kasih garis lah ya, kita kasih garis gitu biar pas nih. Sepertinya agak apa ini, saya kasih biru deh, karena kalau enggak jelek banget ya. Enggak, oh ininya putih lagi, saya ganti biru dulu karena enggak pas. Nah biar pas garisnya lurus gitu loh maksud saya. Nah tiba di sini kan udah jadi biru. Nah supaya hasilnya tetap, kan nggak mungkin begitu naik turun tuh langsung tuh hilang warna birunya, masa cuma 1 detik. Nah supaya dia nanti saudara bisa lihat begini, ini saya kasih dulu supaya apa smooth hasilnya. Itu bisa kita klik kanan, create motion twin, jadi dia smooth. Atau ntar ya, saya Ctrl Z dulu, saya undo. Untuk melihat hasil, saudara bisa Ctrl Enter begini. Cup, wah, jelek banget ya, nggak smooth gitu. Jadi supaya dia smooth di detik ke-10, saya kasih klik kanan, create motion twin. Ini juga pada detik ke-30, klik kanan, create motion twin. Coba kita Ctrl Enter lagi. Tuh sudah smooth banget. Warna birunya kok sebentar banget ya? Jelas karena dia hanya 1 detik di detik ke-40. Kita pengennya bagusnya agak-agak 10 detik lah ya. Ini kita tinggal insert blank keyframe lagi. Sudah. Jadi tetap nih, jadi tidak usah dikasih motion twin. Ini supaya memperlihatkan hasilnya, Ctrl Enter. Oke. Oh bagus. Oh ada yang terlupa nih, backernya hilang. Jadi backernya lupa, kita insert frame ya. Kalau enggak backernya masa menggantung, backernya hilang kayak hantu dong, kayak gitu ya. Nah ini bisa lihat, bisa digeser-geser gini. Atau kalau mau melihat hasilnya Ctrl Enter. Nih begini nih, biar smooth hasilnya ya. Oke, good. Ini sudah jadi animasi sederhana kita, bisa digunakan untuk di PowerPoint. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Cara simpannya, nanti kita save as saja. Kita buat latihan pertama misalnya ya. Latihan animasi 1. Pilih di mana letaknya, mau di dokumen, di download dan sebagainya. Saya letak di dokumen saja. Save. Nanti kalau mau membuka file, open, present, buka latihan animasi 1. Nah ini tersimpannya masih dalam bentuk FLA. FLA itu apa? Data mentah, belum diekspor. Kalau saudara ingin mengekspornya menjadi GIF animation, nah ini tadi kan nggak mungkin nih GIF animation gede banget ini layarnya, karena ini begini ya saudara-saudara, layar ini ya, layar ini kan 550 kali 400 pixel. Yang akan terlihat nanti ya sebesar itu, 550 kali 400 pixel. Karena kegedean, maka kita ganti ini, kita perkecil stage-nya. Saya ganti misalnya, coba kita tes dulu ya, kita testing dulu. Misalnya 50, tingginya kita ganti jadi kayaknya setengahnya ini ya, 200 ya. Coba. Oh, kekecilan segini, salah. Berarti satunya ini berapa kira-kira ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lebarnya berarti sekitar 1,5 cm. 1,5 cm ini satunya nih. Kita ganti ya. Kok ini 50, 2,5. Berarti sekitar 20 ya, 20 pixel satunya ini. Berarti lebarnya itu sekitar 150. Kita coba 150 kali berapa ya, 250 coba. Nah ini kayaknya cukup nih. Ini kita pindahkan karena nanti yang terbaca itu adalah ini, stage-nya ini yang akan terbaca, itu yang akan terlihat itu adalah stage-nya. Ini kurang tinggi ya, H-nya kita ganti deh, H-nya kita ganti, background-nya H-nya kita ganti, jadi H-nya ganti jadi misalnya 300 deh ya.
nih udah. Ini kita pindah lagi ya objeknya, kalau nggak kita pindah nanti malah nggak pas. Oke. Baik, nah sekarang coba perhatikan dulu untuk sebelum kita publish ya, kita jangan loh, ternyata lakmusnya lari ini. Jadi pas kita geser tadi nggak ngikut tuh. Jadi ini kita perbaiki dulu ya, kita perbaiki dulu. Ini saya pindah dulu yang terakhir ini masih di yang terakhir ya. Ini coba perhatikan nih, ketika kita klik kan cuman ini yang berpindah, ini enggak gitu. Ini supaya sesuai dengan grid saya naikin ke atas saja ya, tuh biar enak nanti mindahinnya. Oke, nah kemudian yang ini ya, ini kita pindahin. Ini kan berarti posisi sudah tercelup ya. Tadi posisinya di mana ya? Oh, 1. Ini juga saya pindahin. Jadi posisi 1 sama enggak posisinya? Sama ya. Cuma ini agak ke bawah, maupun ke atas. Oke, sudah tidak berubah lagi. Yang ini nih, ini juga harusnya di sini juga kan. Kita pindahkan di yang pertama ya, detik pertama. Ini untuk lakmus ke detik pertama. Ini kurang geser ya. Oke, sudah sepertinya. Nah ini sudah di atas, ini pas mencelup, wah mencelupnya ke sini. Berarti ini harus kita pindah. Tadi kalau nggak salah letaknya di sini ya. Berarti ini kan ke bawah gini, di jalur keempat, pas lah ini ya. Kita geserkan sedikit. Oke, kita jalankan. Sudah smooth ya, tinggal kita publish. Kita cek dulu publish settingnya. Saya pilih GIF animation saja karena saya ingin mempublishnya hanya dalam bentuk GIF animation saja, sehingga nanti bisa digunakan di PowerPoint ataupun di website ya. Oke. Kemudian saya export. Kita export jadi movie. Export movie, lihat di sini. Save as type-nya animated GIF atau .gif. Saya buat di sini apa ya? Latihan. Jangan latihan deh ya. Lakmus oke. Lakmus oke ya. Ini udah ada latihan oke. Tadi saya sudah pernah save. Oke, kita save. Oke. Kita cek tadi saya buat lakmus oke ya. Lakmus oke. Saya coba bukanya di Explorer atau bisa di Chrome ataupun di Mozilla. Karena di laptop saya nggak bisa running nih, karena hanya bisa Paint 3D. Jadi ketika dibuka dia nggak jalan animationnya. Saya buka di Internet Explorer ya. Ini dia. Jadilah GIF animation kita. Selamat mencoba. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan saudara bisa mengulang-ulangnya di rumah dan membuat animasi yang lebih bagus lagi. Bisa saja membuat animasi lain ya yang bisa saudara inginkan, belajar dari apa yang saya ajarkan. Misalnya tulisan tuh yang berkedap-kedip atau thank you dan segala macam yang berjalan-jalan, nah kan bisa dipindahkan tadi ya posisinya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.